Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwatillah, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita mengingatkan diri kita agar menjadi hamba Allah yang bersyukur, terutama di pagi hari ketika kita diberikan Allah kesempatan untuk kita bisa bangun dari tidur kita. Kita diberikan Allah kesempatan untuk kita bisa hidup di dunia. Maka ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat berharga untuk kita memperbanyak bekal, untuk kita memperbaiki diri kita, mengoreksi kesalahan atau dosa-dosa yang mungkin pernah kita perbuat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf atau mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi seakan-akan kemarin kita baru awal Ramadan, baru tarawih perdana ya. Enggak terasa ini sudah hari yang ke-22, 23 ya. Begitu cepat Ramadan. Artinya apa? Artinya kurang lebih sepekan lagi atau seminggu lagi kita akan dipisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Tidak lama, hanya seminggu lagi kita diberikan Allah kesempatan untuk kita bisa memperbanyak ibadah dan amal saleh di bulan Ramadan. Berbicara tentang hal ini, saya teringat dengan apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Umar bin Khattab tidak percaya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Bahkan Umar sempat mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, maka aku akan tebas lehernya, aku akan perangi dia. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau masuk ke dalam rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ternyata benar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau keluar dan berkata kepada para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, siapa yang beribadahnya karena Muhammad, karena mungkin ada sebagian yang mereka selama ini beribadah karena apa? Ewoh dengan Nabi Muhammad. Nanti kalau ditanyakan Nabi Muhammad, saya tidak hadir di masjid, bagaimana gitu. Yang selama ini beribadahnya hanya karena ada Nabi Muhammad SAW. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat."
Siapa yang beribadah kepada Muhammad yang selama ini ibadahnya hanya karena Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Sungguhnya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad mat, telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, selama ini beribadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah zat yang maha hidup, la yamut, dan tidak akan mati. Nah, ini juga dapat kita jadikan muhasabah di bulan Ramadan, terutama di akhir-akhir Ramadan kita. Maka ketahuilah bahwasanya Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dan siapa yang beribadahnya karena Ramadan, maka dikhawatirkan setelah Ramadan dia tidak lagi beribadah kepada Allah. Dia tidak lagi datang ke masjid, dia tidak lagi sholat jamaah, dia tidak lagi mau berpuasa, dia tidak mau lagi baca Al-Quran, dia tidak mau lagi berinfak. Mungkin selama ini dimenke, infaknya hanya di bulan Ramadan, baca Qur'annya hanya di bulan Ramadan, sholatnya datang ke masjidnya hanya di bulan Ramadan. Sementara di luar Ramadan, setelah Ramadan nggak lagi ke masjid. Nah, tipe-tipe hamba yang seperti ini, mereka adalah sejatinya bukan hamba yang beribadah kepada Allah dan meluruskan niatnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya mereka adalah Ramadhaniyun, yang beribadah kepada Allah hanya karena Ramadan, sehingga setelah Ramadan balik lagi malas ibadah. Tapi sebaliknya, para pemenang ketaatan, ya, para pemenang amal soleh, para pemenang ketakwaan, bahkan sampai akhir Ramadan, sampai Ramadan telah selesai, mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fa innallaha hayyun la yamut. Allah tetap ada selain bulan Ramadan. Kita tetap beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dan juga di bulan selain Ramadan. Kita rajin ngaji di bulan Ramadan dan juga kita tetap rajin ngaji setelah Ramadan. Kita rajin jamaah, rajin datang ke masjid di bulan Ramadan. Begitu juga setelah Ramadan kita semakin rajin membaca Al-Quran. Nah, inilah mereka yang nanti akan mendapatkan predikat kesuksesan pasca Ramadan. Mereka lah yang akan mendapatkan derajat muttaqin, orang yang bertakwa. Setelah puasa, setelah hidup di bulan Ramadan, maka benar apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang taat. Harusnya kita seperti ini gitu. Maka ayo Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Ramadan kita ini harus menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang berkualitas, dan Ramadan yang dapat merubah diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, dapat merubah diri kita menjadi hamba Allah yang lebih taat, dapat merubah diri kita menjadi hamba Allah yang akhlaknya baik, kepedulian dengan lingkungan, dengan masyarakat, sosialnya baik. Dan ini adalah buah dari hasil ketaatan seorang hamba di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran untuk kita tetap istiqomah secara khusus di pekan terakhir, di minggu terakhir Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap amal soleh kita dan menjadikan amal soleh ini sebagai penggugur dosa kita semuanya. Amin ya rabbal
alamin. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti mulai sore hari ini ya, jam 4:30 kita akan mulai kajian Ramadan menjelang buka puasa di Masjid Al-Islah. Maka silakan diajak keluarganya, pasangannya masing-masing, anaknya, orang tuanya, tetangganya, saudara-saudaranya dan sahabatnya untuk kita ajak bersama-sama hadir di majelis ilmu, dan nanti juga kita akan bersama-sama buka puasa Ramadan. Sehingga sebagaimana yang saya sampaikan tadi malam, ibu-ibu nggak usah masak ya, full 10 hari terakhir, full minggu terakhir ini nggak usah masak. Buka puasa di Masjid Al-Islah, sahur juga di Masjid Al-Islah. Saya kira ini, terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.